estimate, Bu. Oke, maaf Pak, tadi ada gangguan. Oke, selanjutnya latar belakang masalah. Yang pertama itu persaingan di dunia bisnis yang semakin, bentar Bu, tutup, maaf. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang pertama itu proses penilaian yang masih subjektif dan masih mengandalkan kedekatan antara atasan dan bawahan serta tidak transparan. Yang kedua, tidak ada prosedur baku dan nilai yang pasti dalam menentukan kualitas karyawan dalam mengambil keputusan kenaikan jabatan. Dan yang ketiga, syarat karyawan kontrak sebagai peserta penilai tidak bergantung teguh pada peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kenaikan karir tidak berjalan secara merata. Sorry Bu, saya ulangin Pak ya. Maaf Pak. Baik, yang pertama itu di latar belakang masalah Bu. Jadi yang pertama, saingan di dunia bisnis yang semakin kompetitif memacu perusahaan untuk berupaya lebih keras dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Salah satunya upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melakukan suatu pengukuran terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, yaitu nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut ketentuan tingkat kontribusi individu atau perorangan tentang kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Dan yang ketiga, belum diterapkan standar baku atau bobot nilai yang pasti dalam menentukan kualitas karyawan untuk kenaikan jabatan dan cenderung lebih subjektif, berisiko terjadinya dampak sosial antara karyawan atau kecemburuan sosial. Oke, dan selanjutnya itu identifikasi masalah. Proses penilaian yang masih subjektif dan masih mengandalkan kedekatan antara atasan dan bawahan serta tidak transparan. Dan yang kedua, tidak ada prosedur baku dan nilai yang pasti dalam menentukan kualitas karyawan dalam pengambilan keputusan kenaikan jabatan. Dan yang ketiga, syarat karyawan kontrak sebagai peserta penilai tidak bertanggung teguh pada peraturan yang telah ditetapkan, sehingga kenaikan karir tidak berjalan secara merata. Dan selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini analisa dan perancangan sistem hanya terbatas pada proses penilaian kinerja karyawan kontrak. Yang kedua, sistem melakukan analisa berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan kontrak. Dan yang ketiga, kriteria dan skala angka penilaian sudah ditetapkan sistem. Dan yang keempat, sistem dibuat lebih ditunjukkan untuk kepentingan industri atau perusahaan atau institusi yang melakukan penilaian karyawan kontrak. Dan selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi yang pertama itu bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan yang berjalan saat ini di PT Coca-Cola Indonesia. Dan yang kedua, apakah sistem yang berjalan saat ini sudah memenuhi kebutuhan pada PT Coca-Cola Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi penilaian kinerja sehingga menghasilkan informasi yang efektif, efisien, dan akurat. Oke, dan selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan prosedur penilaian karyawan yang saat ini sedang berjalan di PT Coca-Cola Indonesia, Bu. Dan yang kedua itu untuk mengetahui sistem penilaian kinerja karyawan kontrak sudah memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum. Dan yang ketiga, untuk merancang sistem informasi penilaian kinerja karyawan kontrak sehingga menghasilkan informasi yang efektif, efisien, dan akurat. Oke, dan selanjutnya itu manfaat penelitian bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari institut pendidikan serta memperluas cara berpikir dan wawasan penulis tentang perancangan sistem informasi
penilaian karyawan. Dan bagi STIMIK insan pembangunan, dengan adanya aplikasi ini, diharap mahasiswa mendapat informasi yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan masalah human resource. Dan yang ketiga, bagi PT Telkom Indonesia, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan keputusan dalam penerapan sistem penilaian kinerja karyawan untuk memudahkan manajemen dan karyawan dalam menyajikan data kompetensi karyawan kontrak. Dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di masa depan yang akan datang. Dan selanjutnya itu metode penelitian. Dalam perancangan ini, saya menggunakan metode pengembangan sistem, yaitu dengan metode SDLC, System Development Life Cycle, dengan menggunakan fase waterfall, dan metode perancangan dengan menggunakan UML, Universal Modeling Language. Adapun diagram yang digunakan yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, ini salah satu use case diagram yang diusulkan, Pak dan Bu. Di sini ada dua aktor, yaitu si admin dan si pemimpin. Jadi si admin yang input transaksi dan master datanya, sama si pemimpin bisa melihat laporan dari hasil admin menginput data-data hasil penilaian karyawan yang dinilai. Dan selanjutnya, simpulan sistem informasi penilaian kinerja karyawan kontrak pada PT Telkom Indonesia yang berjalan pada saat ini masih dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word, Excel, sehingga terjadi duplikasi data, pengubahan formula yang menyebabkan perhitungan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem informasi penilaian kinerja karyawan kontrak yang berjalan pada saat ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan karena memiliki perhitungan yang tepat dan terintegrasi dan keamanan akses penggunanya. Dan yang ketiga, dirancang informasi penilaian kinerja karyawan kontrak pada PT Telkom Indonesia ini untuk memenuhi pengguna dalam mengelola data dan menyajikan laporan sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat, dan efektif. Yang selanjutnya itu saran, ketika sistem baru ini diimplementasikan, maka perlu diberikan pelatihan tentang sistem kepada pengguna dan lakukan perawatan sistem secara teratur untuk menghindari kerusakan sistem yang disebabkan oleh virus atau penyebab lainnya. Dan yang keduanya melakukan pengembangan terhadap sistem penilaian karyawan kontrak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tampilin aplikasinya coba. Langsung aja aplikasinya. Sini satu lagi, sebentar Pak. Abdurrahman, kamu jangan pakai streaming lagi. Tadi pakainya kamu masih streaming. Ya Bu, tadi kemarin kan saya belum saya ubah, tadi juga saya baru ubah. Ini logonya baru saya ubah, Bu. Saya ubah juga, Bu, ya. Ya, oke. Nah, ini tampilan awalnya, Bu. Jadi saya di sini pakai user admin, Bu, ya. Admin yang satu, Bu. Itu di close dulu si ini. Presentasinya di close dulu supaya bisa aplikasinya tampil. Apanya, Pak? Presentasinya di close dulu supaya aplikasinya bisa tampil. Oke, bentar, Pak. Di saya udah sih, Pak. Oke. Udah kelihatan, Pak? Sudah.
Saya pakai akunnya admin Pak ya. Nah, ini tampilan menu awalnya. Dan di sini ada menu file, master, penilaian, dan laporan, Pak. Jadi di menu file ini ada misalkan kita mau update password dan keluar, dan ini logout itu kita kalau misalkan ganti user, Pak. Kalau misalkan keluar ini langsung keluar aplikasi. Nah, yang selanjutnya itu di menu master. Menu master itu ada menu pengguna. Menu penggunanya itu isinya pengguna ini pasti admin dan di atasan Pak. Kalau misalkan kita mau nambah juga bisa di sini Pak. Gitu Bu. Nah selanjutnya di menu departemen itu udah saya isi juga kan, karena emang ada departemen ini yang ada di PT Tokopedia Indonesia, jadi udah saya isi. Kalau misalkan emang ada yang ditambahkan, kita tambahkan lagi Pak departemennya. Dan terus karyawan. Oke, Abdul Rahman, ini aja deh. Ini aja deh. Ini saya lihat dari tampilannya kan sudah rapi. Ini kamu yang buat atau Gimana Pak? kamu yang buat atau gimana nih aplikasinya? Kalau nggak semuanya sih Pak yang saya buat Pak. Enggak semuanya. Kamu kerja di PT TOA? Iya Pak. Ya, Nah, benar. Kenal Ibu betul. Sumi kenal Ibu Sumi di situ? Nggak ada Ibu Sumi Pak. Enggak ada. Loh, kamu kerja di situ. Karena TOA ini Ada, karena ada Pak. PT TOA ini salah satu, ini kan produk cat kalau nggak salah kan? Iya betul produk cat Pak. Nah, iya, produk cat ini salah satu supplier dari PT Catur Sentosa di Prana. Ya, Emang iya PT C. itu dia bagian apa Pak? Nah, Bu PT C, siapa? Bu Sumi bagian marketing kalau salah. Oh, kalau saya sih tahunya kan kalau yang apa country manager paling juga di saya adanya Pak. Saya tahu Ya, Pak. ya, ya. Oke. Jadi di produk cat. Ya, Ya jadi mungkin Ibu Sumi itu yang di ini Pak, yang di kantor pusatnya Pak, yang di APL Pak, yang di mana yang di Jakarta Pak. ya, oke. Sektornya aja sih Pak. Baik. Dari penilaian karyawan, kalau bicara penilaian karyawan berarti ada tolak ukurnya dong. Ada Pak, betul Pak. Di mana coba tunjukin ke saya di mana letak parameter kalau karyawan ini bagus, enggak gitu. Di mana parameternya? Apa indikatornya? Oh, di aplikasi ininya Pak. Ya terserah mau di aplikasi atau di mana yang bisa kamu jabarkan. Karena kalau penilaian itu ada indikator. Nah, iya pasti di sini Pak. Kayak misalnya kita udah input kan. Misalkan si siapa, kita juga kalau coding kan data yang udah saya input nih Pak. Kalau misalnya saya input dari awal, misalkan nih kontrak kan kita ke kontrak penilaian agensi psikotes kompetensi dan proses nilai akhir nih Pak. Nah di proses nilai akhir ini kita baru bisa Pak lihat nilai si ini Pak, nilai dari si karyawan tersebut no. Kayak seperti yang ini Pak, dia kan misalkan absensinya 100% Yang karena mana? Yang dia mana nggak tampil ini? Di layar nggak tampil. ini Pak nggak tampil Pak. Kamu nunjukin yang mana? Oh, nilainya nggak ada perubahan apa-apa. Tetap itu penilaian karyawan. Name, versi, sama deskripsi toh. Ini Pak, Mana coba mouse-mu gerakin yang di mana? Nggak ada. ini nah ini dari nilainya no. Predikatnya A. Nggak ada. Predikatnya A. Nggak ada Pak. Ini mesti Nggak ada jalan apa. Pak. Coba tanya Bu Win ya. Nggak ada dari tadi gambarnya begitu doang. Ada aplikasi, compile, debug, Belum reference. berubah itunya ya. Nggak berubah Bu. Seriusan. Belum. Nah, kan kalau apa di sini kan ada penilaian tuh Pak. Nah, di situ tuh di menu penilaian itu ada proses nilai akhir Pak. Kok nggak tampil sih Pak ya? Pak, di saya bagus Pak, ini jalan Pak. Ya, coba close dulu ini running ini di posisi running ini penilaian karyawan ini kayak Delphi-nya atau VB.net-nya running ini. Kamu close dulu deh. Terus dulu aplikasinya Pak. Itu call stack itu. Kayaknya ada error. Kok nggak tampil apa-apa, makanya tadi dong. Ada cerita apa?
Sebentar, Pak. Ini udah ada tampil lagi belum, Pak? Belum. Ini saya baru login lagi, ada nggak, Pak? Belum. Nah, ini, Pak. Bentar, Pak. Tapi layar di saya berubah nggak, Pak? Cuma ada itu penilaian karyawan, terus ada penilaian karyawan, logo mini JPG, terus penilaian karyawan titik SLN, apa tuh? Oh, itu Pak. Saya mah jalan, Pak, ini, Pak. Masih belum berubah, Pak. Coba saya stop, share dulu, Pak, ya. Nah, gimana, Pak? Udah ubah belum, Pak, tampilannya, Pak? Ya, sudah tumpuk muncul loh. Nah, udah. Saya coba login lagi, Pak, ya. Nah, Pak, nih kalau misalnya kita lihat parameter buat penilaian akhirnya di sini, Pak. Gimana? Nah, ini, Pak. Ini udah diproses nih, Pak, dari nilai dia psikotes, absensi. Nah, hasilnya yang saat ini dia dari awal kontrak sampai akhir dia nggak ada absen, Pak. Jadi bagus. Nah, kalau misalkan di kedisiplinan, dia dari awal dia kontrak kerja sampai dia pengajuan. Kamu sudah login belum? Oh, nggak muncul apa-apa, baru login toa gitu, toh username, password, udah. Ini udah, Pak. Ada nggak, Pak? Ya, ini baru muncul. Nah, ini, Pak, di proses nilai akhirnya di sini, Pak. Jadi kayak misalkan dari absensi si karyawan, misalkan dari awal kontrak sampai pengajuan nggak ada absensi nih, misalkan absensinya berarti 100, Pak, nilainya. Dan kalau misalkan psikotes kan HRD yang ngetes, Pak, ya. Kita sebagai admin cuma tinggal input dari nilai yang yang diberitahu sama HRD, Pak. Gitu. Dan yang selanjutnya itu kedisiplinan. Kalau kedisiplinan dia ada SP atau tidak pas dia bekerja dari awal kontrak sampai pengajuan. Ya, maksud saya begini. Dalam suatu penilaian itu ada parameter-parameternya. Contoh, kalau dikatakan disiplin, kedisiplinan. Nah, disiplin itu nilainya bobotnya apa saja sih poin-poinnya dikatakan disiplin, ya kan? Nah, terus kompetensi, dikatakan kompetensi 95. Nah, dasar di 95 itu apa, faktor-faktor apa yang membuat orang tersebut punya kompetensi 95? Nah, kalau misalkan gini, Pak. Ini kan kalau kompetensi sama kedisiplinan itu kan kita dapat infonya dari si HRD, Pak, karena absensi karena kan saya ini inputnya manual karena emang kemarin saya pas HRD saya minta buat input absensi itu belum dikasih, Pak, karena emang PT Toa Indonesia itu kan masih baru di Indonesia, Pak. Masih kalau factory-nya sih baru sekitaran 3 tahun. Bukan, saya nggak, jangan panjang kemana-mana. Ini kan temanya adalah informasi penilaian kinerja karyawan kontrak, penilaian kinerja. Kita fokus di penilaian kinerja, ya. Nah, kalau fokus di penilaian kinerja, berarti itu kan ada terkaitan poin-poinnya, entah itu absensi, terus kedisiplinan, kompetensi. Nah, yang saya tanyakan itu adalah contoh nih absensi. Orang dalam sebulan hadir terus tanpa telat. Nah, berarti absensinya bagus. Ya, betul. Ya kan? Tidak pernah terlambat. Nah, terus kalau terlambat dalam sebulan 2 kali, berarti 92%.
Kan begitu kan? Nah, itu adalah poin-poinnya. Nah, dikatakan disiplin. Disiplin itu apa parameternya? Supaya mengacu ke penilaian. Kalau cuma nginput seperti ini, ya bukan penilaian, manual namanya kan. Jadi kalau saya dekat sama atasannya, ya bisa jadi walaupun saya telat 3 jam, berapa jam pun tetap dinilai baik. Gitu loh. Nggak ada secara KPI-nya, nggak ada key performance indikatornya, nggak ada indikatornya, nggak ada. Ya, kamu berani ngasih angka siapa tuh 87 di kompetensi, dasarnya apa? Kasih 95, dasarnya apa? Ya kan? Sama kayak saya ngasih nilai kamu umpamanya dapat A 85 umpamanya. Kan ada dasarnya. 1, dia bisa jawab. 2, dia bisa menjelaskan. 3, dia bisa argumen. Nah, itu ada parameternya. Ya kan? Tapi kalau saya ngasih nilai 30, 40, karena ada dasarnya juga. Ya kan? 1, karena dia nggak nyambung. Kan begitu kan? Jadi antara problem yang dihadapi dengan penyelesaiannya tidak nyambung umpamanya. Nah, itulah indikator. Itu baru masuk ke penilaian yang objektif. Ya, jadi tidak ada faktor karena ini dekat dan sebagainya, nilainya bisa bagus, nggak bisa. Itu loh, Roman. Paham, Pak. Ya, Pak, ngomong Bu. kalau misalkan tentang kompetensi Pak ya, itu juga kan di sini kompetensinya Pak. Ini ngisi di menu kompetensi itu ada Pak. Jadi Adanya apa? ada misalkan misalkan nih kan itu ada 3 kriteria buat dia memenuhi si kompetensi itu, nilainya berapa kan Pak. Itu tetap, tapi kita inputnya emang masih manual karena nilainya masih dari atasan kalau buat kompetensi Pak. Jadi dia ada tiga penilaian tentang misalkan pengertiannya tentang kemampuan khusus sama kemampuan dasar, yang satu lagi safety Pak. Oke, nah sekarang saya gali lagi, safety itu apa? Safety itu banyak loh kalau di pabrik. 1, dia pakai sepatu pabrik nggak? 2, pakai helm pabrik nggak? Karena saya kebetulan juga gini megang aspal sekarang, pabrik aspal sekarang. Masuk ke ranah produksi aja harus pakai sepatu pengaman loh. 3, ada sarung tangan nggak? Ya kan? Nah, itu kan harus dijabarkan, itu sebagai indikator. Makanya mendapatkan safety itu berapa tuh? 89, 86, dasarnya itu ada checklistnya. Oh, si Abdul Rahman setiap kali ke pabrik umpama dia menggunakan helm, checklist. Nah, itu adalah indikator. Kalau indikator semua terpenuhi, baru dia mendapatkan 100 poin, kan begitu kan? Betul Pak, ya karena kan emang di setiap area itu biasanya ada ini kan Pak, pemberitahuan ketika masuk ruangan ini kamu harus pakai helm, sepatu, dan misalkan pakai indikator gitu kan Pak. Betul, cuma masalahnya kan sekarang siapa yang monitoring itu? Ya kan? Itu kan harus ada siapa ada koordinatornya melakukan checklist. Ya kan? Contoh kayak kemarin di tempat saya itu. Ya, ada orang yang nggak mempergunakan sarung tangan, akhirnya kena aspal panas. Ya kan? Itu kan melanggar kan? Iya betul gitu Pak. Nah, itu yang saya katakan, safety itu ada parameter indikatornya. Nah, terus kemampuan dasar itu pun ada, contoh perhitungannya bagaimana, speknya bagaimana, nyampurnya bagaimana. Kalau cat itu kan campuran, ya kan? Nah, sesuai dengan formulanya. Karena saya dulu kerja di perusahaan cat, ya kan? CSA itu perusahaan bahan bangunan, cat Moilek, Toa, saya tahu itu, ya kan? Ya, jadi campuran tinting, ya kan, buat tinting itu kan campuran dari beberapa, ya kan gitu kan? Iya, gitu maksud saya. Jadi indikator itu harus jelas sehingga angka-angka yang dimasukkan di sini juga jelas. Ya. Berarti saya harus buat parameter per satu ininya Pak. Iya dong. Ya kalau nggak ada parameternya itu kamu dikatakan safety 86 dapat dari mana? Ya, saya kasih nilai kamu 80 kan ada. Oh, karena ada UTS dia ngerjain, UAS dia ngerjain, ini dia ngerjain. Kenapa saya kasih UASnya 80? Karena dari soal-soal yang saya kasih dijawab semua dengan benar umpamanya. Itu di kantor. Ya toh? Berarti di sini saya masukkan indikator buat misalnya penilaian, maksudnya lebih spesifik lagi gitu Pak ya buat si penilaian. Jadi kalau namanya penilaian ya begitu. Kalau enggak, ya kalau asal saya dekat sama atasanmu, ya sudah nilai saya bagus lah. Besok saya bawain gorengan bagus nilai saya mah. Ya kan? Nah ya, oke Bu, silakan Bu. Ini si Abdul ini.
Iya Bu. Kamu kerja di sini ke tadi ya dulu ya? Iya Bu, benar saya kerja di sini Bu. Hah? Iya saya kerja di Di sini ya? Oke, berarti kalau kerja di sini paling tidak permasalahan secara real itu paham gitu loh saya, jadi tidak usah menanyakan hal itu ya. Nah, di dalam penelitian yang kamu lakukan, ini sistem informasi penilaian kinerja karyawan, berarti ada KPI-nya ya setiap masing-masing karyawan itu ya. Nah, tadi sudah ditanyakan sebenarnya sama Pak Nyoman, harus ada indikator yang dinilai. Dia kriterianya apa saja, kedisiplinannya kah, target kerjanya kah, atau apa banyak yang bisa dijadikan indikator di dalam penilaian kinerja karyawan. Nah, ada nggak yang sistem yang kamu buat ini mengakomodasi evaluasi penilaian? Ada nggak? Evaluasi penilaian itu misalnya, kok ternyata Winanti nilainya kok dia paling kecil sendiri. Paling kecil nih, atas nama Winanti. Terus ada nggak misalnya evaluasinya? Dia ada tindakannya misalnya. Ada evaluasi, oh ternyata dia rendah di kedisiplinannya. Oh dia rendah di target-target kerja sering tidak tercapai gitu. Ada enggak gitu? Kalau di aplikasi saya sih belum ada Bu ya, cuma belum ada. Oke. Bagus loh kalau lengkap itu bagus. Kita juga bisa pakai itu. Banyak yang butuh karena penilaian kinerja ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua organisasi ya supaya nanti terlihat karyawan-karyawan mana yang memang dia punya kapabilitas yang baik. Terus penilaian itu juga hasilnya itu ada evaluasinya. Ya dinilai tapi tidak dievaluasi sama sekali. Maksudnya kok evaluasi sama aja Bu ya. Sama aja. Nah, itu kan nilai tidak berpengaruh nanti. Kalau tidak ada evaluasi, misalnya kalau yang nilainya bagus, paling besar, misalnya ada reward-nya, misalnya ada tambahan sekian, misalnya saat akhir penilaian, misalnya. Kan banyak sebenarnya strategi-strategi yang diberikan perusahaan untuk mendorong karyawannya ke arah situ sebenarnya ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Saya hanya satu pertanyaan saja. Dari aplikasi yang kamu buat ini, kira-kira seberapa besar keberhasilannya jika diimplementasikan di perusahaan? Ini mana ini orangnya? Udah main itu. Oke Pak, langsung ke ini aja, ke berikutnya aja. Mana Abdul Rahman? Mute itu mute. Mute itu mute. Maaf Pak. Itu kenapa bisa live sendiri? Nggak tahu saya juga Bu. Tiba-tiba connecting aja Bu. Telepon masuk Bu, saya pakai handphone soalnya. Oke, pertanyaannya satu pertanyaan saya dijawab, kalau nggak bisa dijawab nanti kasih nilai udah. Dari aplikasi yang kamu buat ini, seberapa besar sih keberhasilannya jika diimplementasikan di perusahaan tempat kamu melakukan penelitian ini? Jadi aplikasimu ini sebenarnya bagus nggak? Seberapa besar keberhasilannya jika diterapkan di PT yang menjadi objek penelitian kamu? Udah itu aja pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak. Saya udah baca itu. Bacanya sampai liar. Oke Bu, berarti saya jawab aja Bu ya langsung Bu ya. Ya, jawab. Menurut saya sih cukup bagus Bu ya. Maksudnya ya 90% tuh menurut saya bakal
bakal baik karena apa ya? Emang apa bukan buat di tol aja Bu, ya, maksudnya buat perusahaan lain yang karena emang kebanyakan sekarang karyawan kontrak gitu kan. Jadi kayak buat penilaian ini kalau misal apa aplikasi saya diimplementasikan di perusahaan tersebut Bu. Jadi setiap karyawan itu saya ngelihatnya di sisi karyawannya juga sih Bu. Jadi kayak misalkan semua itu merata gitu Bu buat penilaiannya gitu Bu. Dan juga penilaian ini berdampak untuk kenaikan jabatan atau lain-lain itu ini enggak ke arah situ enggak? Buat atau saya hanya gitu Bu. sekedar nilai? Buat saya kenaikan jabatan buat saya Bu. Misalnya kalau nilai yang bagus berarti dia potensi untuk menaikkan jabatan misalnya. Iya betul Bu. Belum. Oke, cukup. Oke, cukup Pak, silakan. Ya, baik. Abdul Rahman, silakan closing. Saya rasa juga sudah cukup. Oke, berarti maaf nih Pak, maksudnya evaluasi yang tadi Pak ya, kayak misalkan tadi Pak Nyoman buat nambahin spesifikasi lagi buat parameternya Pak ya. Ya. Ya, Bu Win buat penambahan misalkan evaluasi ketika si karyawan tersebut kurang, misalkan dari kedisiplinan atau keterampilan yang lain gitu, harus ada evaluasinya gitu ya Pak Bu ya. Oke, ntar Ya, insya nanti Allah semua sudah ada di catatan. Nanti semua sudah di catatan. Nanti tinggal kamu periksa kalau kamu lulus. apa Pak. Ya. Terima kasih waktunya Pak, Bu. Terima kasih juga untuk arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live aja Pak ya? Ya, live langsung. Mau masuk si Winda. Ya, silakan Winda. Ya Pak. Jangan Pak. Kamu kok ketawa ngeliat saya? Kenapa ya? Enggak Pak, deg-degan aku Pak. Kamu udah belum presentasi udah ketawa-ketawa, kenapa Winda? Bisa Pak, deg-degan itu Bu, deg-degan aku Bu. Oke, yuk. Nah, bisa mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen penguji yang pertama yaitu Bapak Gusti Yoman Budiyatiana Eskom, dan yang kedua dosen penguji saya yaitu Ibu Winarti Eskom yang saya cintai. Saya terima kasih banyak kepada Ibu dan dosen penguji atas waktunya. Kemudian maka izinkanlah saya untuk mempresentasikan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Winda Hanifah, jurusan Sistem Informasi NPM 2018-804-210, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran pada TKA Naja Cikupa Tangerang berbasis web. Next.
Nah, di dalam latar belakang masalah TKA Naja ini ada beberapa terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses pendaftaran siswa baru pada TKA Naja masih dilakukan secara manual. Dan yang kedua, belum terkomputerisasi. Next, ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana membangun website yang dapat mempermudah proses pendaftaran siswa baru pada TKA Naja Cikupa Tangerang. Dan yang kedua, bagaimana cara merancang dan mengelola proses pendaftaran siswa baru berbasis Wahid. Kayaknya salah deh kamu. Apa Pak? Ini bukan identifikasi masalah, ini rumusan masalah ini. Oh, rumusan masalah. Baik, Pak. Iya, kalau namanya identifikasi kan namanya juga identifikasi apa yang terjadi. Cuma nggak sesuai dengan isi skripsi, Bu. Baik, Pak. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, kurang adanya informasi dan penyampaian mengenai sekolahan. Next, batasan masalah ke ruang lingkup. Yang pertama, aplikasi yang akan dibuat hanya untuk sistem penerimaan siswa baru yang akan mendaftar di sekolah TKA Naja Cikupa Tangerang. Yang kedua, aplikasi ini dibuat berbasis web. Next, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pendaftaran calon siswa atau siswi dalam pada TKA Naja Cikupa Tangerang. Dan yang kedua, bagaimana merancang sistem penerimaan siswa yang efektif dan efisien. Next, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk suatu sistem penerimaan siswa baru di TKA Naja Cikupa Tangerang. Dan yang kedua, merancang sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru yang terkomputerisasi sehingga proses penerimaan siswa baru pada TKA Naja Tangerang menjadi lebih cepat dan lancar. Dan yang ketiga, untuk membuat sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru yang bagus atau terintegrasi dan menggunakan PHP dan MySQL. Next, manfaat penelitian. Yang pertama, diharapkan perancangan website ini dapat membantu dan mempermudah wali murid untuk mendaftar di TKA Naja. Dan yang kedua, diharapkan perancangan website ini dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola pendaftaran siswa baru. Next, di dalam use case sistem yang berjalan ini, terdapat 3 aktor. Yang pertama, tata usaha, yang kedua, kepala sekolah, yang ketiga, orang tua atau wali murid. Nah, kemudian orang tua datang ke sekolah dan orang tua menanyakan pendaftaran kepada tata usaha, dan tata usaha memberikan formulir kepada orang tua atau wali murid, dan orang tua mengisi formulir, dan tata usaha menyerahkan formulir kepada orang tua atau wali murid. Orang tua memberikan instruksi pembayaran, tata usaha memberikan instruksi pembayaran kepada orang tua atau wali murid, dan orang tua melakukan pembayaran pendaftaran kepada tata usaha. Kepala sekolah mencatat pembayaran dan memberikan tata usaha mencatat pembayaran dan tata usaha memberikan laporan. Next, use case sistem yang diusulkan. Jadi di dalam use case sistem yang diusulkan di sini ada 3 aktor. Yang pertama, tata usaha, kedua, kepala sekolah, 3, orang tua. Nah, orang tua melakukan registrasi. Orang tua melakukan registrasi, menginput email dan password dan nama lengkap. Dan ketiga aktor ini melakukan login dengan email dan password. Setelah login,
Tata usaha mengelola data master, dan orang tua bisa mengakses halaman depan, yaitu pembayaran dan pendaftaran. Selanjutnya, tata usaha mengapprove pendaftaran dan pembayaran. Selanjutnya, tata usaha dan kepala sekolah bisa melihat laporan. Next, kesimpulan. Yang pertama, sistem pendaftaran online ini dapat memudahkan orang tua atau wali untuk mendaftarkan calon peserta didik pada TK An-Najah kapan saja dan di mana saja, karena berbasis web sehingga pendaftaran dapat diakses melalui media internet. Dan yang kedua, mengelola data menggunakan database yang terintegrasi dengan jaringan internet, memudahkan akses dan pembuatan laporan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kehilangan dan serta kerusakan data. Next, kepada Universitas Insan Pembangunan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta menambah khazanah keilmuan. Dan untuk TK An-Najah Cikupa Tangerang ini perlu dilakukan pelatihan kepada user agar penggunaan sistem dapat menambah dampak yang baik pada proses pengelolaan data pendaftaran siswa. Dengan adanya sistem berbasis website ini agar mudah dimengerti dan digunakan oleh pengguna pada TK An-Najah. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru ini bukan hanya dalam penerimaan siswa saja, melainkan dalam pembagian kelas. Terima kasih Pak, Bu. Oke, sudah? Iya, Bu. Sudah. Menarik ini sebenarnya topiknya ya. Menariknya kenapa saya mengatakan ini topik yang menarik? Karena untuk TK ya, saya tidak terbayang TK kamu buatkan aplikasi pendaftaran berbasis web. Logika saya sebagai orang tua ya, Iya, Bu. sebagai orang tua namanya sekolah TK itu ya berkunjung ke sekolah, kita melihat suasana sekolah, kemudian kita lihat lingkungan sekolah. Ini kalau posisi saya sebagai orang tua, pertama yang saya lihat lingkungannya nyaman atau tidak, kemudian bersih atau tidak, kemudian banyak permainan atau tidak gitu. Ini untuk skop yang anak TK ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang TK ini sebenarnya kan hanya untuk mengenal lingkungan, untuk bermain dan mengenal lingkungan dan mengenal kawan gitu ya. Benar, Bu. Bagaimana kalau TK ada sistem pendaftaran seperti itu, apa laku atau tidak gitu. Karena orang tua tuh pasti penasaran, saya mau nyekolahin TK di TK An-Najah nih. Kondisi sekolahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, itu yang terbesit di pikiran saya sebagai orang tua. Pertanyaan saya simple, membuat aplikasi itu sah-sah saja, mau buat apapun boleh-boleh saja. Tetapi paling tidak disesuaikan dengan user, ya, disesuaikan dengan kondisi user. Ya sama, tadi temanmu itu membuat sistem pembelajaran untuk anak SD aja baca aja pada belum lancar. Bagaimana dia menggunakan aplikasi ini? Nah ini juga sama. Kalau pendaftaran di TK ini efektif atau tidak? Pas atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita membuat sistem sudah bagus, tetapi tidak pas untuk user. Makanya
kalau kita membuat aplikasi ini sebenarnya kita harus menanyakan ke user dulu sebenarnya. Ya. Termasuk menanyakan fiturnya apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah, ini saya tidak tahu nih kalau TK orang tuanya suruh ngisi gitu. Ya. Cocok atau tidak nanti Pak Nyoman deh yang nilai deh. Itu saja dari saya. Baik, Bu. Oke, Pak Nyoman silakan. Ya, makasih Bu Win. Ya, samalah dengan Bu Win. Kayak jadi kadang-kadang membangun suatu sistem atau aplikasi dengan melihat Nabilah ini kan bakal lulus S1 kan, bukan D3 gitu loh. Ya kan? Tapi kok mestinya harus bisa memposisikan diri sebagai pengelola dari TK yang bersangkutan. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang sederhana saja. Di TK Najah Cikupa ini berapa ratus ribu atau berapa ratus orang sih siswanya? Ya. Kalau misalkan pada TKN aja ini ya Pak ya, soalnya dia di sini masih baru Pak, paling cuma ada ya. Ya masih baru kan? Ya baru paling tidak kurang lebih sekitar 15 sudah banyak banget siswanya kan? Iya benar Pak. Betul nggak? Nah artinya jadi dengan kapasitas 15 orang itu, ya kan, kamu menerapkan teknologi seperti ini, saya rasa sih kurang pas. Bukan keliru, bukan salah ya, tapi kurang pas. Ya, ibaratkan kamu mau ngiris bawang tapi pakai golok gitu loh. Ya kan, ngiris bawang itu pakai pisau kecil bisa gitu ya kan. Nah, ya. Jadi sebenarnya ini kan masih bisa dikelola di Microsoft Excel, beres sebenarnya. Kan cuma 15 orang. Ya, seperti tadi yang Bu Win katakan, kalau namanya anak TK itu satu TK loh, ya itu pasti namanya orang tua itu pasti was-was, makanya harus dinilai lingkungannya gimana, klaster enggak, bahkan sampai seperti itu ada antar jemput enggak, ya bahkan kalau keluar lari ruangan itu pun masih diawasi sama gurunya, ya kan. Nah itu loh. Jadi kalau sekarang ini dijadikan suatu pendaftaran hanya mendaftar 15 orang berbasiskan website. Nah, pertanyaan saya, Winda, apakah pernah melakukan penelitian ke sana, menanyakan ke orang yang terkait atau orang yang bersangkutan di sana, ya apa memang dia menghendaki ada situs? Kecuali saya rasa, tolong dong Winda buatin company profile deh untuk TK ini, masih mungkin loh ya. Jadi supaya kelihatan ini ada TK ini loh gitu loh di websitenya gitu loh ya kan. Tapi kalau pendaftaran kayaknya sih enggak deh Win. Betul nggak? Iya Pak. Nah, ya saya lebih enak jujur aja. Kalau jujur dapat nilai itu. Iya Pak. Nah, ya. Jadi idealnya itu seperti itu, Winda. Iya baik. Ya, jadi mengerjakan sesuatu tuh lihat-lihat. Maka saya juga kalau kamu bimbingan sama saya sudah suruh ganti judul ini. Iya kan? Ini istilahnya nggak pada porsinya gitu loh. Ya, tidak pada porsinya untuk mengambil suatu objek penelitian gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bimbingan aja cuma 6 kali. Ya, bimbingan materi 6 kali. Kalau ketemu saya, kamu bisa bimbingan 10 kali. Pertemuan pertama ngasih judul, pertemuan ketiga ganti judul. Ya, nah itu loh Winda. Ya, jadi tolong ini kayaknya banyak banget nanti catatannya ini bisa nanti objek penelitiannya bisa dirubah ini. Ya. Nah, terus di samping itu anggaplah inilah. Terus tadi disebutkan ada yang namanya laporan. Ya, laporan pendaftaran dan pembayaran. Kan gitu kan? Nah, sekarang kalau asumsinya yang mendaftar cuma 15 orang, ya, ada nggak laporan yang yang disajikan dari 15 orang itu apakah semuanya sudah bayar? Berarti kalau sudah bayar berarti sudah diterima gitu maksudnya. Iya. Ya, karena di sini kan gimana? Ya, kadang ada yang kayak separuh dulu gitu, Pak. Nah, ya artinya kan yang penting udah bayar, mau separuh atau mau lunas kan itu. Artinya kalau dia sudah bayar, baik sudah lunas maupun separuh, berarti kan sudah dianggap sebagai siswa dong. Ya ingat kalau mendaftar tuh belum siswa loh. Tapi kalau dia sudah bayar, berarti sudah jadi siswa. Betul nggak? Nah, jadi mestinya kan di situ harus ada laporan juga, laporan berapa total siswa yang diterima, apa total siswa yang didaftar. Ya, umpama satu pendaftaran 5 juta gitu kan, berarti 5 kali 15 kan gitu kan. Nah, terus berapa total
duit yang sudah masuk atau yang sudah dibayarkan kan itu. Nah, nanti detailnya itu baru kelihatan. Nah, dari 15 orang itu siapa-siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar. Ya, laporan itu harus tetap selalu ada itu pembanding. Ya. Oke. Baik, saya rasa sih itu Winda masukan dari saya Winda. Karena ini mau diobok-obok bagaimanapun sekecil begini OTK udah apa lagi. Baiklah. Enggak. Aduh. Iya. Ini saya ditugasin sama Bu Win jadi kaprodi, saya filter benar-benar nih judul-judul skripsi. Ya, Iya, ya Pak. baik Winda, silakan closing. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa terakhir? Oke, satu lagi ya Pak ya. Ya, Oke. Tadi SD sebenarnya kurang begitu pas ya. Ada lagi TK. TK, aduh benar. Ya, TK mah yang penting mereka bayar, datang senang-senang nyanyi udah selesai. Iya, makanya aduh kadang-kadang Bu, makanya filter skripsinya ini kadang-kadang masih lolos. Satu lagi mana nih? Yogi. Mana Pak Yogi Pak? Tuh, Yogi. Nih, lumayan nih Yogi nih. Ini baru saya agak kenceng nih. Ya, karena menyangkut WMS nih, Warehouse Management System. Ayo kita perang, ayo Warehouse Management System. Ayo, saya udah bisa mulai Pak, Bu. Silakan Yogi. Terima kasih Bu, sama Pak Ya. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera Yogi. bagi kita. Saya tuh Ya, ngeliatin Bu. kamu pengen ketawa dulu loh. Kenapa itu Bu? Oke, lanjut aja ya, lanjut. Ya, saya ulang ya Bu ya. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati dosen penguji saya yaitu Bapak Gusti Nyoman, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, dan Ibu Winarti, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, Manajer Komputer, dan dosen pembimbing saya Pak Adianto, Sarjana Komputer, Manajer Komputer sebagai dosen pembimbing teori saya, dan dosen pembimbing teknik saya yaitu Ibu Ligawati, Sarjana Komputer dan Sarjana Komputer Magister Manajemen. Saya Yogi Fedruanta Sembiring akan memaparkan hasil penelitian saya di PT Lautan Steel Indonesia dengan judul Warehouse Management System. Latar belakang Warehouse Management System. Sebentar Bu, saya share screen dulu. Gimana Buin nggak ketawa, kamu tuh bikin ketawa Buin. Udah itu cepetan. Vis mukanya udah membuat kita ketawa gitu. Udah share screen-nya udah. Sudah. Terima kasih Bu. Ayo. Latar belakang Warehouse Management System atau WMS merupakan sistem manajemen pergudangan untuk mengontrol berbagai macam proses yang terjadi di sana seperti pengiriman, penerimaan, serta penyimpanan barang. Bukan cuma itu, WMS juga mampu memantau pergerakan dan pengambilan barang yang ada di gudang. Dan di PT Lautan Steel ini memproduksi beberapa jenis besi, yaitu besi beton, besi WF, dan besi HBIM. Masalah umum, PT Lautan Steel Indonesia alur dari penerimaan, penyimpanan, dan keluar barang masih belum tertata dan sering terjadi campur antar produk dalam penyimpanan.
Sistem ini yang saat mempunyai kelemahan, yaitu jika dituntut untuk cepat mencari data yang dibutuhkan agak sulit, dikarenakan harus mencari satu persatu arsip-arsip yang telah disimpan. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga waktu banyak yang terbuang. Terdapat pula permasalahan yang lain seperti seringnya terjadi selisih stok barang antar arsip yang barang yang tersedia. Di sini ada tujuan dan manfaat. Maksud dari penulisan penelitian ini adalah merancang warehouse management system material baja, yaitu mengontrol segala proses yang terjadi di dalamnya seperti penerimaan, penyimpanan, pergerakan, dan pengambilan. Dan ada beberapa manfaat. Di sini yang pertama, mempercepat lead time proses dengan cara komputerisasi atau otomatis. Jadi kita bisa ngecek di sistem yang saya buat gitu, Bu. Dan yang kedua, mengetahui semua transaksi, inventory, dan jumlah stok lebih cepat dan akurat dalam waktu kapanpun. Dan yang terakhir, mengatur lokasi penyimpanan barang secara optimal dengan tool yang ada di dalam sistem. Di sini ada use case sistem berjalan. Describe use case. Setiap aktor pada use case berjalan. Yang pertama, bagian admin produksi menyiapkan dokumen penyerahan kepada gudang. Kemudian gudang melakukan pengecekan barang dan menandatangani dokumen penyerahan dan penerimaan dari bagian produksi. Yang kedua, bagian admin memeriksa gudang yang mencukupi untuk menyimpan produk yang telah diterima setelah itu melakukan. Yang terakhir, bagian gudang melakukan pengeluaran barang setelah menerima surat pengeluaran barang dari divisi marketing. Di sini ada deskripsinya, Bu. Di sini ada dua aktor, yaitu bagian gudang sama bagian produksi. Jadi bagian produksi ini menyerahkan item yang diproduksi ke gudang, dan yang gudang membuat dokumen penerimaan, dan serta bagian produksi menerima. Dan untuk bagian gudang ini dia membuat proses penyimpanan item ke gudang dan pengeluarannya. Di sini ada use case sistem usulan. Deskripsi use case. Setiap aktor pada use case usulan. Yang pertama, bagian admin hanya melakukan input data user. Dan yang kedua, bagian admin produksi yaitu mengelola data item hasil produksi dan melakukan penyerahan kepada bagian gudang. Yang ketiga, bagian gudang melakukan penerimaan dari bagian produksi, melakukan pengelolaan penyimpanan serta. Dan yang terakhir, bagian sales marketing bertugas melakukan penginputan barang yang terjual, item yang terjual bisa dikeluarkan pada gudang. Di sini deskripsinya ada 4 aktor, bagian admin, bagian produksi, bagian gudang, bagian sales. Di sini bagian admin harus login dulu untuk mengelola akun. Setelah dia udah login, baru dia bisa mengelola item ke produksi, dan produksi penyerahannya ke gudang, dan gudang mengelola penerimaan itemnya dan penyimpanan, lalu sales menginput yang harus dikeluarkan oleh gudang. Di sini ada metode perancangan. Saya memakai metode perancangan memakai UML, dan di UML ini ada beberapa pemodelan, yaitu use case diagram, activity diagram, squash diagram, dan class diagram. Dan di sini ada metode pengembangan sistem. Saya memakai metode pengembangan sistemnya metode waterfall. Dan ada beberapa tahap-tahap metode waterfall, yaitu requirement definition atau identifikasi kebutuhan, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Di sini ada tahap-tahap untuk metode pengembangan sistem. Dan di sini ada implementasi warehouse management system. Di sini saya memakai MSQL sebagai database, HTML dan Bootstrap sebagai kulitnya yang di luar, Bu, untuk dasar-dasarnya.
Di sini ada jasa JavaScript, PHP dengan framework Laravel, dan pengujiannya saya memakai black box testing. Sistem yang telah dibuat dapat berjalan di browser yaitu berbasis web ya seperti Google Chrome, Microsoft, Google Chrome sama Mozilla. Di sini ada sini kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari sistem manajemen warehouse. Sistem yang digunakan yaitu berbasis website dengan pemrograman PHP dengan framework Laravel. Perancangan WMS atau Warehouse Management System pengelolaan di gudang PT Lautan Steel Indonesia mempermudah memberikan informasi mengenai data-data seperti penerimaan, penyimpanan, pergerakan, pengambilan, dan laporan yang dibutuhkan. Sistem ini memudahkan dokumentasian arus atau flow data. Dengan informasi yang terdapat pada sistem ini dapat menghasilkan detail report yang dibutuhkan pada menu laporan dengan output file berupa PDF. Dan saran di sini, pembuatan program ini masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan user, baik dari segi tampilan maupun fungsi-fungsi lanjutan. Dan yang terakhir, perlu adanya backup data untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau kehilangan. Sekian dari saya Yogi Fedroanta Sembiring, hasil dari penelitian saya dan Pak. Baik, terima kasih Yogi. Saya langsung aja ya. Oke Bu, saya duluan ya Bu ya. Ya, siap Pak, siap. Ya. Saya ini dulu, simak dulu si Yogi nih. Menarik. Menarik sebenarnya, ini jarang yang menampilkan membuat yang namanya warehouse management system. Biasanya saya kalau sering ngajar saya tantang buat kayak WMS. Nah, ternyata ada. Hari ini saya minta yang terkait dengan WMS, warehouse management system. Sebenarnya intinya dari warehouse management ini adalah bagaimana kita meletakkan suatu barang sehingga mudah dijangkau atau mudah dilacak. Intinya kan di sana sebenarnya. Betul kan? Makanya nanti ada istilah lorong dan rak kan gitu kan. Nah, oke ya. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, tapi kita lihat tujuannya yang bagus itu kita lihat di rancangan basis data kamu. Ya kan? Nah, di rancangan basis data kamu saya sudah lihat di sini sudah salah satunya tidak ada yang menunjukkan mana itu primary key. Ya, tidak ada keterangan di situ di spesifikasi file kamu, nggak ada yang menunjukkan primary key-nya yang mana sih, saya juga bingung tadi ngelihat primary key-nya yang mana. Ya, nah itu nggak ada satu. Kedua adalah hubungan antara kelas diagram. Ya, karena ini penting sekali dalam merancang suatu aplikasi, kelas diagram ini penting sekali. Ya, kamu katakan di situ item dengan rak itu berhubungan, memang betul. Ya, supaya tahu item ini ada di rak berapa. Ya kan? Nah, tapi di sana saya bingung. Ini yang menghubungkan apa? Ya, karena di item itu ada ID, di rak itu juga ada ID. Di rak itu ada nomor rak. Nah, yang mana yang menghubungkan? Ini paling demen nih orang-orang yang mengerjakan program pakai ID. ID itu adalah counter ke 1 2 3 4 5 6. Ya kan? Nah, mestinya itu ada salah satu primary key-nya apa kalau rak umpama ada ID rak. Nah, ID rak itu kan nggak mungkin kembar kan? Ya kan? Nah, terus begitu juga di item barang. Item barang itu pasti ada namanya stok ID atau kode barang. Gitu. Nah, kode barang itu identik dengan nanti adanya barcode. Ya kan? Nah, tinggal orang mau ngecek apakah dia ngimport kode barangnya, setelah di enter dia akan kelihatan, oh barang ini ada di lokasi mana, lorong berapa, rak berapa, kan begitu kan? Tujuannya kan ke sana sebenarnya. Totalnya berapa? Ya kan? Total secara globalnya berapa? Kan begitu. Ya, nah ini nggak nyambung ini. Ya, di aliran kelas diagramnya. Ya, makanya saya udah nggak mau ngeliatin programnya nih, kalau di sini nggak nyambung. Ya, karena primary key-nya nggak jelas. Karena di samping itu dari rak itu masuk ke inventory, ya kan? Itu juga ada hubungan, ya ada relasi. Ya, nah di mana di inventory ada ID rak. Nah, saya nggak tahu ini antara rak dengan inventory apa yang menghubungkan. Ya, nah begitu juga pengeluaran dengan detail pengeluaran, apa yang menghubungkan? Ya, kalau namanya pengeluaran dengan detail pengeluaran itu kan item-item apa-apa saja yang dikeluarkan kan begitu kan?
Ya kan? Dalam satu pengeluaran itu bisa terdiri lebih dari satu item yang dikeluarkan. Betul nggak? Betul, Nah, Pak. bacanya kan ke sana. Apa yang merelasikan ke sana? Nah, ini juga nggak ketemu. Ya, karena nggak ketahuan primary key-nya apa. Karena contoh, di kelas pengeluaran itu ada ID, ada kode pelanggan, tanggal pengeluaran, keterangan status user ID. Di detail pengeluaran ada ID pengeluaran, ID RA, ID item. Ya. Nah, ada ID item. Nah, primary key-nya yang mana? Ya kan? Nah, pengeluaran dengan detail pengeluaran yang menghubungkan yang mana? Ya. Jadi kecuali kamu buat ID pengeluaran. Oh, di detail pengeluaran juga ada ID pengeluaran. Jadi bisa dibaca. Itu loh. Ya, cikal bakal Yogi, orang membuat program itu adalah dari rancangan kelas diagram sama spek filenya. Kalau di situ aja kamu nggak tahu dalam ada ini primary key-nya apa, waduh, susah. Ya, oke. Baik, Pak. Nggak ada itu ya. Kamu udah nggak bisa jawab lagi itu, karena udah nggak ada. Iya, nanti saya revisi, Pak. Ya kan, kalau Iya, di Pak. komputermu ada, di sini nggak ada kan saya nilai kan yang di depan saya ini, yang deskripsi di sini. Iya, Jelas baik. ya. Nah, Jelas, Pak. Nah, soalnya saya lihat skripsi kamu ini paling hemat ini, tidak nyampe 100 halaman. Tidak, cuma 78 halaman. Ya. Terus laporan Yogi. Ya. Laporan itu mestinya kan harus ada laporan persediaan per lokasi. Ada nggak? Laporan. Kan penting kan laporan itu kan? Ya. Iya, Jadi ada namanya penting, laporan per lokasi. Jadi kalau saya ketik pulpen. Nah, pulpen ini ada 100 itu adanya di lokasi berapa, di rak berapa kan gitu kan. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau kamu pernah ke Gramedia, kamu cari bukunya tek ini langsung muncul nih. Oh, ini ada di rak ini, kode ini ada di rak ini kan begitu kan. Nah, jelas. Iya, Pak. Gitu loh. Nah, itu laporan tuh nggak ada saya lihat. Betul nggak? Iya, benar, ada, Pak. Nah, ya jadi kalau betul semua kan pertanyaan yang saya tajukan nggak terjawab semua. Iya, karena saya belum menjatuhi, Pak. Ya, ini program yang buat siapa? Program ini sebenarnya saya dibantu sama teman saya, Pak. Ya, 90% dibantu kan. Sekiranya Ya, inilah, Pak. ya, paham ya. Artinya gini loh Yogi. Jadi walaupun Iya, Pak. program ini dibantu oleh orang siapapun, yang penting kamu analisa kamu dapet. Ya, jangan semuanya kamu nggak dapet. Analisa kamu nggak ngerti, rancangan basis data nggak ngerti, kelas diagram nggak ngerti. Lah terus yang ngerti ini opo jadinya apa yang di-ngerti? Ya kan? Gitu loh. Nah, ini yang repot. Karena laporan-laporan ini nggak ada ini. Itu. Ya udah itu pertanyaan saya, mereka udah gak bisa jawab semua. Oke, terakhir saya juga nggak banyak-banyak bertanya nih. Menarik ya ini sistem warehouse of management system ini jarang orang ngambil ini dan ini memang dibutuhkan saat ini, ya. Dan ini sangat membantu perusahaan ya. Hanya orang jarang yang di insan pembangunan jarang mengambil topik ini, tapi ini topik yang menarik. Nah, pertanyaan saya, kamu mengambil topik ini apa sih yang melatar belakangi kamu ngambil topik ini, nggak topik yang lain gitu? Saya pengen tahu. Jadi begini Bu, saya kan bekerja di perusahaan PT Lautan Steel Indonesia. Jadi posisi saya sebagai karyawan sering ngontrol. Jadi setiap saya melihat orang membeli besi itu harus ngecek di tembok gitu Bu. Kalau enggak nyari ke gudang. Saya ngelihat kebetulan di perusahaan pabrik saya itu kebanyakan orang TKA. Jadi saya lihat itu TKA itu ngelihat ini semua gitu, setiap gudang A. Oh itu ambil tadi, terus lalu diangkat sama kren, dipindahin dulu di atasnya, baru diambil yang di bawah. Pas saya lihat itu posisi besi itu besar kecilnya beda Bu. Berarti dalam pemikiran saya itu berarti penyusunannya ya asal-asalan. Terus untuk posisi misalkan Habib 100 itu lihat stok, dia ngelihat dulu Bu, lihat dulu ke lapangan, ada apa enggak stok dia lihat di tembok itu ditempel ada enggak stok, oh enggak ada, kayak gitu Bu. Itu yang melatar belakangin kamu ya? Iya Bu.
Oke, berarti paling tidak saya pengen tahu ada apa sih selama ini sehingga kamu mengambil topik ini gitu ya. Iya. Nah, kemudian kamu sudah tahu permasalahannya karena kamu kerja di situ ya. Iya, Bu. Nah, kemudian kamu mencari solusi gitu dari permasalahan itu, kamu cari solusinya. Nah, dari solusi yang kamu buat, ya, solusi yang Anda buat, yaitu merancang sebuah sistem warehouse management system. Kira-kira dari yang apa kamu buat ini, apakah bisa diimplementasikan di PT Lautan Steel ini secara maksimal atau menurut kamu berapa persen keyakinan kamu nih? Untuk saya membuat sistem ini, saya kebetulan lumayan agak dekat lah kepada HRD. Saya udah konfirmasi ke HRD. Saya punya pas saya pengambilan ini surat riset suruh buat itu kemarin, Bu. Oh, kamu jadi penelitiannya udah ini udah selesai, kata dia. Udah, kata saya, Bu. Terus habis itu, Pak, kalau misalkan saya membuat sistem ini di PT Lautan Steel, gimana kira-kira? Oh iya, nanti itu kita bisa pertimbangkan, kata dia, Bu. Tapi kamu sudah wawancara belum? Belum, udah demo belum? Mendemokan Saya wawancara udah, Bu. demo? Demo belum, Bu. Jadi aplikasi itu belum didemonstrasikan ya? Iya, Bu. Oke, tugasnya hanya satu, silahkan didemokan, kemudian nanti dari perusahaan minta ditambahkan apa? Dimintakan apa tadi, Bu? Minta ditambahkan apa? Jadi nanti kamu Oh, demokan aplikasimu itu, kemudian nanti kira-kira kamu tulis di situ, ya direkam, direkod, difoto, perusahaan ada tambahan nggak dari perusahaan? Mungkin fiturnya, atau mungkin tampilannya, layoutnya, atau yang lain, atau modulnya gitu ya. Saya pengen tahu ini mahasiswa kita ini sebenarnya dilirik perusahaan atau tidak. Saya pengen tahu itu aja. Kamu demokan. Ya, demokan, nanti masukan-masukan dari perusahaan itu kamu perbaiki. Udah itu aja dari Bu Winma, nggak ada yang lain. baik, Bu. Terkait Ya. kekurangannya akan saya tambahkan, Bu. Permintaan dari perusahaan, Bu. Ya. Oke, cukup Pak Nyoman. Dari saya Pak, cukup Pak Nyoman, cuma satu pertanyaannya. Ya, revisinya cuma satu. Ya. Oke. Cukup, Bu. Cukup Saya ya. minta yang lainnya suruh masuk ya. Oke, siap-siap. Ya, silakan presentasinya di closing dulu, siapa? Yogi. Baik, terima kasih Bapak atau Bapak Gusti Nyoman dan Ibu Winarti yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan hasil penelitian saya, yang karena penelitian saya catatan ini akan